plastik di Kota Jayapura. Nah, materi seminar ini akan dibawakan oleh Ibu Kristina Irwati Tanan SEMSI. Kepada beliau, waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, ini adalah seperti kita tahu bahwa sampah plastik yang ada di Kota Jayapura ini semakin banyak ya dari waktu ke waktu. Jadi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik di Kota Jayapura semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan dari Dinas Kebersihan Kota Jayapura, sekitar 1 sampai 2 ton sampah dalam sehari yang diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA ini. Ya. Nah, di sini kondisinya sangat membahayakan kesehatan, ya, dan juga mengancam keselamatan, keberlanjutan daya hayati. Nah, seperti kita tahu bahwa pemerintah dengan berbagai macam berupaya untuk menurunkan jumlah atau volume sampah plastik yang ada di Kota Jayapura. Berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari kebijakan sampai kepada pelaksanaannya, dan itu berkaitan dengan peran pemerintah dan juga peran masyarakat yang terlibat di dalam pengolahan sampah plastik ini. Jadi berbagai upaya yang sudah dilakukan, jadi pemerintah Kota Jayapura mengeluarkan regulasi terkait sampah plastik ini. Alternatif penggunaan kantong plastik di Kota Jayapura. Ini efektifnya berlaku tanggal 1 Februari 2019. Ya. Nah, walaupun saat ini kita tahu bahwa sampah plastik yang ada di Kota Jayapura ternyata masih banyak ditemukan, yang khususnya kita bisa melihat pada saat banjir, ya, pada saat hujan banyak ditemukan botol-botol plastik, ya, botol-botol plastik yang tergenang di saluran-saluran pembuangan, di got-got, dan saat ini juga di lingkungan yang kita temui di lingkungan kita masih ditemukan sampah-sampah tersebut. Next. Nah, seperti kita tahu bahwa penggunaan sampah plastik ini akibat daripada penggunaan plastik yang banyak di masyarakat, khususnya berkaitan dengan konsumsi, ya, yang berhubungan dengan kemasan yang digunakan di dalam kegiatan konsumsi tersebut. Ya. Penggunaan plastik tinggi ini sehingga mengakibatkan volume sampah plastik ini, kalau Anda lihat gambar ini, Anda pasti tahu bahwa ini adalah di mana? Ya, di Kali Acai. Jadi ini akibat daripadanya eksternal sampah plastik. Penggunaan ketika masyarakat meminum atau menggunakan kemasan-kemasan tidak dibuang pada tempatnya, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah plastik seperti ini. Apalagi tidak dibuang pada tempatnya. Nah, seperti kita tahu bahwa sampah plastik ini dia sulit terurai, ya. Dia tidak seperti kertas ketika kena, dan bahkan seperti itu biasanya ada teknologi yang digunakan bahkan untuk bagaimana supaya plastik ini bisa tidak akan membahayakan lingkungan sekitar. Ya. Nah, dengan kondisi-kondisi yang terjadi di Kota Jayapura ini, maka berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Ya. Pemerintah lewat kebijakannya dan juga program-program yang dilakukan untuk mengatasi yang berkaitan dengan masalah sampah plastik atau eksternal dan eksternalitas sampah plastik. Nah, tetapi pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa peran aktif daripada masyarakat. Atau kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, demikian juga program-programnya. Nah, tapi masyarakat juga harus terlibat secara aktif.
produksi yang dilakukan oleh baik konsumen maupun juga produsen. Karena masalah-masalah yang terjadi, kita tahu bahwa sampah plastik. Nah ini pemicunya ya, munculnya ekstrakasi sampah plastik ini, pemicunya itu adalah penggunaan bahan plastik ya. Sehingga menghasilkan bahwa kebanyakan sampah-sampah plastik yang ada, sampah yang ada di Kota Jayapura ini didominasi oleh sampah plastik ya. Kebanyakan adalah sampah plastik. Terima kasih. Demikian paparan studi tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi eksternalitas dan pengelolaan sampah plastik di Kota Jayapura. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Jadi mahasiswa dipersilakan dan Bapak Ibu sekalian, para dosen dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi sebutkan dulu nama lengkapnya, baru sampaikan pertanyaan. Saya persilakan, ada yang mau bertanya? Baik, kalau sudah yang lengkap, baru sampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Bisa berdiri, coba berdiri. Ya, tidak kelihatan. Ya. Saya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya terkait seminar yang berjudul kebijakan pemerintah dalam mengatasi eksternalitas dan pengelolaan sampah plastik di Kota Jayapura. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana penerapan kebijakan pemerintah dalam mengatasi sampah plastik di Kota Jayapura. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pikir satu dulu Ibu Christine jawab, baru kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ibu Tri ya, mari silakan. Ya, jadi seperti kita tahu bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan saya menunjukkan selain kebijakan ya, ada beberapa kebijakan, tetapi yang kebijakan yang terbaru yang berkaitan dengan sampah plastik yang terbaru itu di instruksi pemerintah yang saat ini diterapkan ya. Ya, jadi kalau Anda lihat dari ini adalah merupakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sampah plastik ya. Nah ini yang paling terbaru ini adalah di tahun 2019 yang berkaitan dengan instruksi Wali Kota nomor 1 ya, tahun 2019 ya, tentang penerapan penggunaan kantong alternatif ya, penggunaan kantong plastik di Kota Jayapura. Nah, ini dimulai dari yang seperti yang tadi bahwa penggunaan plastik belanja sekali pakai tidak gratis, penggunaan kantong plastik, kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga, dan terakhir itu adalah berkaitan dengan penggunaan kantong belanja alternatif yang diterapkan ya. Kalau Anda lihat di supermarket ya, ketika Anda belanja tidak lagi ada tersedia kantong ya, tapi Anda harus membawa dari rumah ya. Bahkan kalau misalnya tidak ada, bahkan di supermarket mereka menyediakan karton ya, sehingga jelas bahwa mereka sudah mau dari sisi mall-mall yang ada, mereka sudah benar-benar menerapkan instruksi dari pemerintah ya. Bisa? Penanya selanjutnya saya persilahkan. Ada yang mau tanya? Ya, baik, silakan kepada Yanti. Nama Yanti Nau. Di sini saya mau bertanya tentang bagaimana dampak penerapan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah sampah plastik di Kota Jayapura. Ya, terima kasih. Ya, seperti kita tahu bahwa dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi sampah plastik, tujuannya itu kan sebenarnya adalah menurunkan kelompok sampah plastik. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bagaimana sih dampak daripada penerapan. Seperti tadi sudah ditunjukkan ya, prosentasenya bahwa memang kalau dilihat sampah plastik yang ada di Kota Jayapura itu belum sepenuhnya ya, penerapan dengan adanya penerapan instruksi wali kota ini belum sepenuhnya menurunkan sampah plastik, karena kita masih melihat bahwa sampah plastik yang ada di Kota Jayapura ini masih ada ya. Apalagi kalau kita lihat di saluran-saluran yang tadi ya, pengelolaan bahkan ada di sekitar
sekitar kita masih ada. Ya. Nah ini yang menjadi hal bahwa penurunan dampaknya belum sepenuhnya efektif. Ya, bahkan dilihat dari persepsi masyarakat yang menilai, kita bisa melihat bahwa ada kebanyakan menyatakan bahwa kebijakan ini sudah mampu menurunkan sampah, tapi belum sepenuhnya. Ya. Sehingga ini berarti bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan ini saja untuk mengatasi, tetapi harus melibatkan masyarakat secara aktif. Nah, jadi pemerintah juga melalui program-programnya sudah melibatkan masyarakat sebenarnya. Ya. Dengan adanya bank sampah, adanya pengolahan limbah, ya, pengolahan limbah menjadi dengan tangan, ya, misalnya ada tas yang digunakan menggunakan bahan limbah. Bahkan ada juga waktu itu ketika pernah membuat pohon Natal ya dari botol itu botol plastik, ya. Bahkan ada pelatihan yang diberikan kepada masyarakat. Bahkan ada kampung iklim, ya, yang bagaimana daerah itu menjadi contoh bagaimana di dalam pengolahan sampah plastik. Ya, jadi pada dasarnya dampak daripada kebijakan pemerintah itu sebenarnya sudah ada dampaknya, tetapi belum sepenuhnya. Sehingga kita sebagai masyarakat yang ada di Kota Jayapura perlu mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan sampah plastik yang ada di